Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahu adzim, shadaqahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahiriah batiniyah. Lebih-lebih insyaallah lagi beberapa hari lagi kita sudah masuk apa yang dinamakan bulan Ramadan. Insyaallah. Kita tidak tahu umur kita tidak tahu bagaimana kondisi kita, bagaimana rencana Allah kepada kita. Namun kita hanya berdoa pada Allah. Fadhkuruni adkurkum waskuruli walat takfurun. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita diberikan kesempatan untuk bisa menyambut bulan Ramadan sampai nanti. Wa yunsa'a fi lahu fi athari. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sebentar lagi tiba. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kesempatan. Berkali-kali Ustaz mohon pada kita semua, mohon pada antum semua, mari kita mohon pada Allah perbanyak dengan doa-doa kita agar kita diberikan kesempatan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Bulan yang suci. Jangan sampai kita kotori dengan segala berbagai macam inspirasi yang sifatnya itu menjebak hati kita. Hati ini indah, hati kita ini suci kalau kita bisa memasukkan segala sesuatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala sesuai perintah Allah. Hati ini akan menjadi gelap apabila hati ini diisi dengan segala sesuatu keraguan-raguan, dengan suatu kemaksiatan, kezaliman, kebatilan, perzinaan di mana-mana di dalam hati ini. Nancap di sini, apa yang terjadi? Yang terjadi hati menjadi gelap. Khatamallahu ala qulubihim. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimatullah. Ramadan tiba. Banyak mereka yang detik ini sudah menjadi suatu tradisi. Meskipun di sini di dalam Al-Quran tidak diajarkan, tapi ini tradisi adat. Terutama di tanah Jawa, sering kalau sebelum Ramadan ada namanya megengan. Megengan, kirim doa, kirim leluhur, ziarah kubur, bersih-bersih kuburnya, kuburannya orang tua kita, kuburannya leluhur, kubur siapapun, kita datangi, masih ada hubungan famili, jauh datang-datang, bersihkan kubur, kirim doa. Dulu ketika wanita berziarah kubur dilarang oleh Rasulullah. Sekarang diharuskan untuk bisa ziarah kubur. Kenapa seperti ini? Agar manusia di akhir zaman ini mengenang bagaimana ketika kita nanti sudah masuk ke alam barzakh, kondisi kita bagaimana, keadaan kita bagaimana. Ini yang perlu sekali kita pikirkan. Umur kita tidak ada yang tahu. Apapun yang kita lakukan senantiasa selalu berguru kepada kemaksiatan, bukan berguru kepada suatu hal yang Allah perintahkan. Maka ketika kita masuk ke dalam suatu lingkungan,
perkuburan atau kuburan, ketika kita masuk untuk ziarah kubur, yang paling utama adalah bagaimana ketika kita mengenang kepada Allah, kita ingat pada Allah. Bagaimana nanti kalau kita seperti itu? Dan kita pasti akan mengalami. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada. Dengan diberikan ujian, cobaan, apapun bentuknya, ketika hidup di dunia diberikan ujian. Ujian yang bagus, iya. Ujian yang baik, iya. Ujian yang bagus, bagaimana? Ketika manusia diberikan suatu rezeki berlimpah ruah, bagaimana dengan amanah ini? Bisakah menjalankan amanah ini atau lupa sama Allah? Tidak mau menunaikan zakat. Wa'atuz zakat. Tidak mau menunaikan zakat ketika dia pada level atas. Nah ini ujian bagaimana ketika manusia diberi dengan kondisi yang serba kekurangan, fakir, miskin. Ini yang lagi ngetren-ngetrennya sekarang kita lihat sendiri, tidak usah Ustaz nyebutin bagaimana. Ketika seorang yang sedang mencuri, kemudian sampai keliling desa digituin, kita semua bisa lihat. Bagaimana kondisi hati kita ketika kita melihat seperti itu? Bagaimana kondisi kita yang kita pikirkan? Bagaimana kalau kita itu menjadi dia? Posisi kita menjadi dia. Kalau setiap manusia feedback koreksi diri sendiri, tidak akan ada suatu keanarkisasi, tidak akan ada suatu hal kezaliman, tidak akan ada suatu kebatilan. Wa qul zahul haqq wa zahul batil innal batila kana zahuqa. Ingat ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wiridkan ini. Kita harus bisa wirid. Orang yang jauh hanya bisa mendoakan semoga Allah membuka pintu para donatur untuk bisa membantu mereka yang serba kekurangan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan bagaimana kita menyambung tali kasih. Tali silaturahim di antara kita. Kita diberikan umur panjang. Wa yunsa'a lahu fi athari. Diberikan umur yang panjang dengan adanya kita silaturahim. Kita rangkul mereka, anak yatim, mereka yang kekurangan. Bulan Ramadan ini tepat sekali sasaran untuk kita bersedekah. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kembali ke tadi. Di bulan Ramadan sebelumnya tradisi Jawa atau mungkin tradisi yang kita kirim doa pada leluhur. Sekarang yang kita kirim doa ini adalah mayit. Dan kita berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anhu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhu. Permasalahannya sekarang ini yang sering terjadi ketika kita ziarah kubur. Apa yang dinamakan itu? Yaitu ratapan. Ingat ini, antum semua ingat ini. Ratapan ketika kita ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih. Al-maitu mayat yu'adzabu akan disiksa fi qabri di dalam kuburnya bima karena niha alaih, karena diratapi. Jadi karena diratapi inilah. Dan disebutkan misalkan si hadal mayit, si siapa? Misalkan si fulan. Ketika si fulan ini diratapi dengan sebutan segala sesuatu, maka si fulan ini akan apa? Nanti akan disiksa karena ratapan ini. Hadis riwayat yang disebutkan di sini hadis Tirmidzi 101003
dan dihasankan oleh Albani. Mamin mayiti, ketika ada orang yang mati, yamutu fayakumu bakihi, kemudian keluarganya yang menangisinya itu meratapinya. Fayakulu, dengan mengatakan, wajabalah, duhai saudara hidupku, wasayyidah, duhai pahlawanku, atau au nahwa dzalika, atau semacam maka saudara hidupku semacam itu, duhai saudara hidupku semacam itu. Maka di sini illa wa kulla bihi malaikata yalhazani. Jadi sini illa wa kulla bihi malaikata, maka Allah menyuruh malaikat walhazani, yalhazanihi, untuk mendorong dadanya sambil ditanya. Jadi Allah perintahkan malaikat, udah itu yang disebut tadi siapa? Wahai saudaraku si fulan, misalkan si fulan ini meratapi, kita meratapi si mayit. Wahai si fulan ini, kalau dulu enggak ini si fulan namanya disebutkan namanya begini-begini, maka Allah perintahkan malaikat untuk dorong malaikat itu untuk nanya si mayit ini. Ahakadza kunta, apakah benar kamu dulu seperti ini? Ditanya mayit ini. Benar, dikepukin, didorong. Kemudian disiksa lagi. Siksa. Maka ini penting buat kita. Ketika kita apapun bentuknya, kesedihan apapun bentuknya. Siapa yang gak sedih ketika ditinggal saudara kita? Siapa yang gak sedih ketika ditinggal anak kita? Siapa yang gak sedih ketika saudara kita ada yang hilang? Semuanya sedih. Namun dalam ajaran Islam, sebagai orang yang beriman, janganlah kita meratapi terlalu over, terlalu berlebihan, karena itu akan mengganggu perjalanan si mayit ini sendiri. Sampai di kuburnya, sampai di sujud, sampai tanahnya digaruk-garuk, sampai nangis, Masya Allah, sampai histeris. Mereka yang histeris bukan mayitnya yang datang, tapi korinnya, jin-jin iblis yang datang, yang merasuki jasad mereka. Dan ini yang Rasulullah nggak sukai di sini. Pikirkan. Sebelum kita melangkah, sebelum kita berangkat, dipikir. Ketika kita ziarah kubur menjelang Ramadan, bagus. Bagus sekali. Tapi banyak sekali mereka yang kadang-kadang berasumsi lain. Apa? Ketika di kuburan dimintain si bapaknya atau ibunya, doain ya Pak supaya aku cepat kaya, doain ya Bu supaya aku bisa digini-gini, supaya aku bisa melunasi amanah hutangku, doain ya Bu, dan yang lain-lainnya. Ini banyak kejadian seperti ini. Kesalahan yang fatal yang dilakukan seperti ini sering terjadi. Logikanya mereka aja ketika diazab suka sakitnya minta ampun. Selain itu doa-doa, apakah mereka bisa mendoakan anaknya yang kondisi apapun bentuknya, doa mereka tidak akan nyampe ke kita. Kita yang masih hidup ini mendoakan agar nyampe ke mereka. Makanya doa-doa ini yang tidak terputus dengan apa yang namakan ahli kuburnya, yaitu illa mana ibnu Adam. Semua anak Adam nanti ketika mati, maka putus semua perkara illa minas salas, kecuali 3 perkara. Apa itu? Au ilm tafawbih, ilmu yang bermanfaat ketika hidupnya ini mengalir terus. Sodako jariyah, sodako yang malah ini mengalir terus. Yang ketiga, awalat soleh, itulah. Ini doa anak. Doa anak kepada orang tuanya, nyampe ke sana. Bukan kita minta orang tua doain kita yang sudah nggak ada. Sering terjadi, sering sendiri Ustaz itu mendengarkan.
Ketika Ustaz ziarah kubur, mendengarkan di sebelah Ustaz itu juga gitu. Mohon, ya Allah, ya Bu. Bukan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mohon kepada yang mudah meninggal. Masya Allah. Mari kita mendoakan mereka. Makanya mereka-mereka yang ahli kubur, minal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, semua didoain. Lahumul fatihah. Ini doain semua muslimin muslimat yang sudah berada di alam kubur. Pentingnya sekarang untuk kita berdoa, mendoakan mereka-mereka yang ketika menjelang bulan Ramadan, semua azab kubur, semua siksa kubur dihentikan. Dihentikan di sini. Ketika itu kita kirim doa, kita kirim apa? Doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah tanpa harus ada wastakbaru anha, tanpa ada embel-embelan kesombongan, maka doa kita akan nyampe kepada orang yang kita kirim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita feedback. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Apapun bentuknya, meratapi mereka yang sudah nggak ada. Sampai kita nangis setelah ziarah kubur, kemudian pulang nangis, ingat orang tuanya lagi, nangis, ingat bagaimana begini-begini, nangis, Bu, dulu waktu ibu hidup, aku hidup serba kecukupan, sekarang ibu sudah nggak ada, saya kekurangan seperti ini. Nggak usah meratapi. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Semua rezeki yang ada di dunia ini buat makhluk Allah sudah diatur semuanya. Intinya apa? Allah tidak akan merubah hambanya apabila hambanya itu tidak berusaha. Mari kita berusaha, mari kita berdoa. Fadhkuruni adkurukum waskuruli walat takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salat dan sabar, tanpa meninggalkan salat, dengan kesabaran yang luar biasa. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah BBA. Mari kita koreksi diri kita. Tidak usah kita nyalahin yang lain. Tidak usah kita gibah yang lain. Tidak usah kita fitnah yang lain. Apalagi yang berhubungan dengan kita punya sifat namimah. Mengadu domba, ini tidak mengingat di bulan Ramadan. Bukannya di bulan Ramadan nanti tidak ada ujian. Ujian akan datang silih berganti dengan ketika kita lapar. Bagaimana emosi kita dipancing di jalan begini begitu. Ada terjadi, pasti terjadi. Inilah ujian kita ketika kita puasa di bulan Ramadan. Kita lulus, kita bisa melewati ujian ini. Masya Allah. Nafsi diturunkan. Orang buka puasa, ingin buka puasa seakan-akan semuanya habis. Takjilnya ini Masya Allah ada kolak ini, kolak ini, kolak ini. Kolaknya aja 5 macam. Nasinya ini seakan-akan habis. Begitu dung Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia makan tanpa berdoa, langsung santap aja, kenyang perutnya sampai nggak bisa jalan. Inilah yang dinamakan orang buka puasa bisa menjadi haram. Kenapa haramnya? Haramnya karena berlebihan, dan Allah tidak mensukai segala sesuatu yang berlebihan. Orang buka puasa saking kenyangnya sampai muntah. Ada seperti ini? Ada. Nggak bisa dibayangkan. Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika buka puasa cukup makan berapa butir kurma, minum air putih 1 gelas, kemudian sholatlah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah kita dengan 1 ayat, 2 ayat ini, yang intinya ini di sini tadi mengajak kita jangan meratapi mayit ketika kita ziarah kubur. Ketika kita datang ziarah kubur, kita doain si mayit ini, semoga diampuni dosanya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi'i wa'fu anhum. Ya Allah, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi'i wa'fu anhum. Semoga diampuni semua. Dan
Kita yang mendoakan, otomatis Allah akan memberikan balasan buat kita yang mendoakan yang sudah nggak ada. Inilah balasannya buat mereka-mereka yang rajin mendoakan orang sudah meninggal. Balasannya apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dicukupi semua kebutuhan kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Jadilah kita hamba yang beriman. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.